Bagaimana Israel menindak korupsi, termasuk Netanyahu. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Jangan lupa subscribe YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel ingin membagi kisah korupsi. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ya kenapa Fakta Israel bahas tentang korupsi, tentang suap lah. Karena baru-baru ini kita tahu ya Bapak Ibu semua ada penggeledahan dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di rumah Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah. Hasilnya ditemukan dari sebuah kafe miliknya ada 60 miliar uang tunai berupa dolar Amerika dan dolar Singapura. Sedangkan di rumah pribadinya ditemukan 74 kg emas batangan serta uang asing, mata uang asing dan rupiah. Nah, Bapak Ibu, di Israel ada nggak sih kasus korupsi, suap, dan sebagainya? Ada ya Bapak Ibu. Contoh yang terjadi adalah di Perdana Menteri Ehud Olmert. Pada saat ya ia sudah selesai menjalani jabatannya, dia waktu itu sebagai Perdana Menteri ke-12. Nah, ia ini didakwa hukuman karena suap dan penipuan selama 18 bulan penjara pada Februari 2016 hingga akhirnya bebas Juli 2017, statusnya bebas bersyarat. Jadi Bapak Ibu, meski statusnya Perdana Menteri, tetap kalau ia menerima suap, dia terbukti melakukan penipuan, maka hukumannya adalah penjara. Contoh yang lain adalah Presiden Moshe Katsav. Nah, ini kasusnya lebih malu-maluin ya, karena dia sebagai presiden ke-8 dari Israel, ia dihukum 7 tahun penjara. Lama ya, 7 tahun penjara karena apa? Pelecehan seksual dan pemerkosaan. Ini peristiwa terjadi 2011. Hukum di Israel Bapak Ibu cukup tegas. Sehingga mau Perdana Menteri, mau Presiden, ya mereka tetap bisa dikenakan hukuman penjara. Nah, yang terjadi juga sekarang pada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ada kasus yang disebutnya kasus 1000, 2000, dan 4000. Pada kasus 1000, Netanyahu dituduh menerima gratifikasi. Gratifikasi berupa hadiah cerutu, hadiah tiket perjalanan dari Israel ke Amerika dan pulang lagi. Dari siapa? Dari seorang pengusaha Amerika namanya Arnon Milchan. Jadi gratifikasi ini jadi masalah Bapak Ibu, dikasusin. Kenapa? Karena dianggap dari gratifikasi itu maka Netanyahu akan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan pengusaha itu. Nah, ini kasusnya sedang berlangsung Bapak Ibu semua. Kemudian ada yang namanya kasus 2000. Di kasus 2000 ini lebih parah. Karena Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dituduh melakukan kong kali kong. Kong kali kongnya berupa kesepakatan dengan penerbit surat kabar ya, namanya Yediot Ahronon Arnon Moses. Nah,
kesepakatan kong kali kongnya ini adalah Netanyahu-nya tidak menerima apa-apa Bapak Ibu. Tapi si media massa ini memberikan liputan media yang lebih menguntungkan buat Netanyahu. Nah ini nggak boleh Bapak Ibu di Israel. Nggak boleh ya ada media yang dibayar atau buzzer gitu. Nggak boleh. Ini buktinya dikasusin. Kong kali kongnya berupa apa? Kong kali kongnya ada undang-undang yang akan menguntungkan si Arnon Moses ini, pemilik Yediot Ahronot ini. Nah, undang-undang ini menguntungkan salah satu pihak dan tidak menguntungkan pihak lain tentu saja. Itu tidak boleh di Israel Bapak Ibu. Artinya meski Perdana Menteri itu bisa saja ya nitipin, karena Netanyahu ini dari Likud ya, partai Likud. Dia bisa saja nitipin ke sesama anggota Knesset yang dari Likud juga, karena mereka mayoritas nih di Knesset. Tolong dong ubah klausul-klausul ini sehingga teman saya bisnisnya lebih untung. Kasarnya seperti itu ya. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu menjadi kasus yang disebut sebagai kasus 2000. Nah yang kasus 4000, Netanyahu dituduh mengesahkan keputusan regulasi yang menguntungkan pemegang saham di telekomunikasi namanya Bezek. Nah ini karena temennya juga nih ceritanya. Temennya namanya Saul Elovich. Netanyahu terima duit nggak? Enggak Bapak Ibu. Hasil yang dia terima hanya ada hasil yang Netanyahu terima atas pertolongannya hanya peliputan yang positif bagi Netanyahu. Dan itu nggak bisa di Israel. Jadi Bapak Ibu, Netanyahu nih meski dianggap sebagai pahlawan perang ya, karena dia berhasil membawa Israel memerangi musuh-musuh kelompok-kelompok teror yang ada di Gaza, di Lebanon, di Yaman, bahkan perang dengan Iran, tidak membuat Netanyahu itu melenggang bebas. Dia harus memberikan kesaksian sejauh ini per Juni 2026 sudah 98 sidang yang berlangsung selama 18 bulan. Inilah Israel Bapak Ibu. Ada kepastian hukum. Kalau menurut kita ya ampun kasihan banget ya. Di Indonesia orang kasus korupsi bisa triliunan rupiah, terima suap miliaran, triliunan, komisi A, komisi B, komisi C dari perusahaan-perusahaan ya, masuk ke kantong pribadi, uang dari kiri kanan depan belakang. Di Israel nggak bisa Bapak Ibu. Inilah Israel. Jadi Bapak Ibu semua, apakah Netanyahu bersalah? Menurut fakta Israel, sejauh ini tidak bersalah. Karena apa? Kalau dia bersalah gampang banget, nggak perlu 98 sidang. Ya, nggak perlu, ini masih berlanjut soalnya. Dia udah bisa ditemukan bersalah dari awal. Jadi semoga omongan fakta Israel ini terbukti benar. Dan kalaupun dia bersalah, ya dia harus masuk penjara, menjalani hukuman walaupun ia pahlawan Israel. Am Yisrael Hai, saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel.